disemayamkan sebentar. Sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam, keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi istilahnya musibah lah, tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM besar, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut korban yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat, dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7.
itu sarapan, orang tuanya harus ngampuni sarapan dengan saya, dengan istri saya, yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 aku agak turun drop, setelah itu drop, kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit UFG Bekasi kita ya, itu menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak-anak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti bukan dia. Penuh banget.
Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, Begitu, lalu Siska. lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga,
Ia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat memukul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 itu agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan di rumah sakit UFG Bekasi kita ya itu menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu kejepit bagian tangan kaki kanan.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Penuh banget. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat
baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, sebenarnya pada waktu itu anak saya itu
ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga mengumpul anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya hari sarapan dengan saya, dengan istri saya, yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 itu agak turun drop, kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit USG Bekasi kita ya, yang menangani saya, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus duanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur di Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender, karena kerjanya kan di Pandu, PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti bukan dia.
Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, Begitu, lalu Siska. lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba
mengalami drop, dan akhirnya siang hari, menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat, dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya yang bos. Kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit USD Bekasi kita yang menangani soal, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan melihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi
dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik,
Terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi istilahnya musibah lah tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM kita itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga sempat memukul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya, nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7 itu sarapan, orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 itu agak turun drop, kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit UFG Bekasi kita ya itu menangani saat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak-anak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun, dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati.
Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian.
Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira siang hari, menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, eh, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun eh, pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah, gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Walaupun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang dan perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga mengumpul anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7 itu sarapan, orang tuanya harus hampiri sarapan dengan saya, dengan istri saya, yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 itu agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit USD Bekasi kita ya yang menangani sesuatu, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur di Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik.
Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki? kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi.
pada Senin malam yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu Lalu juga. baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30 pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir,
baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta Tambun ke itu tiap hari antara Pinang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi yang namanya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat menghibur anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya harus hampiri sarapan dengan saya dengan istri saya yang istilahnya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit USD Bekasi kita ya itu menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak-anak kita seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar Tuanya juga itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, itu ada anak saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati.
Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun.
ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, eh, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun eh, pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan eh, kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Mia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL besar, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 aku agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter kita alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit USD Bekasi kita ya yang menangani darurat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal.
Berapa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki. kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.
Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu Lalu sih, Kak. baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi, dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Walaupun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir
untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun dapat mendampingi anak saya. Bahkan saya mengumpul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya harus ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 agak turun drop kami sebagai orang tua doa benar dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan di rumah sakit USG Bekasi kita ya yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tapi seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus duanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur di Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Pandu PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat normal, nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis.
Polisi Setan meminta kau, agar gitu masyarakat mungkin tak deh. lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti aku gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini ialah satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah.
Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu bekerjanya tiap hari itu memang naik kereta Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, jadi kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat, dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan sambil menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30-9 agak turun drop, setelah drop kami sebagai orang tua dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter
Jadi rumah sakit UFJ Bekasi Kota ya, itu menangani satu tapi namanya takdir, itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan kan anak kami kami jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masalah pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu langsung saya ke sana langsung Ke stasiun Bekasi Timur. dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal, nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya, nanti aku ganti ya. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam
sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini ialah satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisya. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Hasbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun
pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan eh, kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Mia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga sempat menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya harus sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30-9 itu agak turun drop, setelah drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit USD Bekasi kita ya yang menangani saat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, berarti langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat
baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu Lalu sih, Kak. baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi, dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara Pinang
berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi di tengahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat menghibur anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya harus dampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 agak turun ngobrol kami sebagai orang tua ya doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit UFG Bekasi kita ya yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kami yang jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan punya IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus duanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun dan turunnya itu di Stasiun Klender karena kerjanya kan di Pandu PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal, nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati.
Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan
dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL besar, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit UFG Bekasi kita yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak-anak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik.
Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi.
pada Senin malam yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir
baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 itu agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit USD Bekasi kita ya itu menangani sesuatu tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat normal, nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa.
Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah.
Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian, bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu bekerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lalu tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga sempat memukul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya, nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7 itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya dengan istri saya yang terus kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit UFG Bekasi kita ya.
itu menangani satu hal, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kami jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Di situ ada anak saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu langsung saya ke sana langsung Ke stasiun Kasih Timur. dari Tambun. Dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Penuh banget. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April.
Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki
dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi istilahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun waktu itu mendampingi anak saya. Bahkan saya menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 aku agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa benar dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit UFG Bekasi kita yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan kaki kanan. Oh iya.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat
baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu bekerjanya tiap hari itu memang naik kereta Tambun itu tiap hari yang saya pulang
karena pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lalu bencana Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut korban yang perempuan. Nah makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya mengumpul anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 itu agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan di rumah sakit USD Bekasi kita ya yang menangani saya, tapi namanya takdir semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan punya IG ya. Jadi saya kabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat dia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung Ke stasiun Pasir Timur dari Tambun dan turunnya itu di Stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal, nggak apa kan cuma terjepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan kaki? kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Dia atau aku
Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi dan prosesi untuk pemakaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian.
Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya kira siang hari, menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Karena pertama memang anak saya itu bekerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang sama pulang. Nah, kemarin itu memang terjadi musibah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya mengumpul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya mendampingi, sarapan dengan saya dan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang ngobrol. Nah, sekitar jam 8:30 itu agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit USD Bekasi kita yang menangani sesuatu, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di
Pandu. PT Pandu. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit, kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan, cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki. kaki tangan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bela Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Saat kamu offline atau di perjalanan, temukan artis dan podcast baru, serta buat playlist yang dipersonalisasi kapanpun dimanapun. Coba 1 bulan gratis. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini ialah satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat
selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk pemakaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Nama ex-putri Indonesia Riau. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami stroke, dan akhirnya kira menjelang siang hari dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga,
baik itu adik dan kakaknya. Dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun sempat mendampingi anak saya, bahkan saya juga itu anak saya juga bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 aku agak turun drop. Setelah drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit USG Bekasi kita yang menangani saat, tapi namanya takdir semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak-anak kami Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban tangkap itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabari anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Saya punya ya, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung Ke stasiun Bekasi Timur di Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Pandu PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat normal, nggak apa kan, cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan, total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi
kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya kira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik. Lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik. Terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang antar pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lalu tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan kan anak saya juga saya ngobrol dengan anak saya nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7 itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30-9 agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada kita di rumah sakit Bekasi itu menangani tapi
namanya takdir, itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kami keluarga ini jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan punya IG ya. Jadi saya kabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus duanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung Ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun, dan turunnya itu di Stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal, nggak apa kan, cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar
kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisya. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi dan prosesi untuk pemakaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun kira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya kira menjelang siang hari dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur.
dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Namun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Korban sempat mendapatkan perawatan medis. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta Tambun itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL besar, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut korban yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Jadi saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya memukul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit USG Bekasi Kota tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan. Jadi Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus duanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat dia jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Timur dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal, nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang. Terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban.
Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini ialah satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbullah Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat
di Semayangkan sebentar. Sekira Secara pukul permanen. 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan Proses disampaikan hukum terhadap oleh para terdakwa kini ayahnya, masih berjalan yaitu di Muhammad pengadilan militer. Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk Itulah tadi berita hot news kita pada memakamkan hari ini. Mia di Saksikan berita kampung hot news halaman lainnya di hanya Ngawi, di kanal Jawa YouTube Tengah, dan Facebook di mana Tribun pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan jalan di pengadilan militer. kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat Pembacaan dakwaan. perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik. Terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat, dan saya pun itu mendampingi anak saya, bahkan menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya, nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan
orang tuanya menghubungi sarapan dengan saya dengan istri saya yang istilahnya yang kalau orang Jawa ngomong itu yang bilang itu ngobrol macam-macam. Nah sekitar jam 8:30-9 agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan di rumah sakit USD Bekasi kita ya yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya biasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu terus duanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya saya punya jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung Ke stasiun Pasir Timur. dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat normal nggak apa kan cuma kejepit ya tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan kaki kanan. Dan kali ini Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian.
Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi dan prosesi untuk pemakaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari
dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu bekerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari yang memang antar pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah namanya Santa Allah. Pada waktu ada kereta KM juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut korban yang perempuan. Nah katanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat. Jadi saya pun sempat mendampingi anak saya, bahkan saya menghubungi anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya, yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30-9 agak suruh ngobrol, kami sebagai orang tua doa semua dokter juga alhamdulillah, terima kasih kepada dokter di rumah sakit USD Bekasi kita ya, menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan anak kami seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan melihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi namun saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan, total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Dengan YouTube Music Premium, dengarkan lagu favoritmu tanpa iklan. Download musik dan podcast untuk didengarkan offline atau saat bepergian. Iya, nanti Bu ganti ya. Ada banyak Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai
pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk pemakaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya kira menjelang siang hari dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik. Lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Namun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik. Terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang
sedangkan 5 bulan. Nah kemarin itu memang terjadi yang musibah yang bencana Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah katanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga mengumpul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya dan istri saya yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 itu agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit UMC Bekasi kita yang menangani saya, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tapi Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus duanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya. Saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur di Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di Stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya sehat normal, nggak baik kan, cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan, total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Apa lain dari yang kemarin.
Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan
dibanding pada saat dia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Kayaknya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya kira siang hari, menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Lalu Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Lalu sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Karena pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi di tengahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan kan mengukur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya, nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7 itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang terus orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 agak turun drop kan sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan di rumah sakit USD Bekasi kita ya yang menangani darurat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kami jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan melihat IG ya. Jadi saya kabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, berarti langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur di Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik.
Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal, nggak apa kan cuma terjepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki. kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi.
pada Senin malam yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi, dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir,
baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang kata Allah. Pada waktu ada kereta KM kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 aku agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada tim kedokteran dari rumah sakit USG Bekasi Kota ya itu menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak-anak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya. Saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya tapi alhamdulillah diangkat itu kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa.
Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah.
Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian, bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah, gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang antar sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga mengumpul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7 itu sarapan, orang tuanya harus dampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30-9 itu agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit USG Bekasi Kota ya.
itu menangani kasus, tapi namanya takdir, itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak boleh rumah ini adalah seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung Ke stasiun Bekasi Timur. dari Tambun, dan turunnya itu di Stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, Kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam
sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisya. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun
pihak keluarga pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah, gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Mia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu bekerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat memukul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang bos, kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 aku agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter kita alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit USG Bekasi kita ya itu menangani satu saat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kami jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Oh iya.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti aku ganti ya. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat
baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang
angkat 5 bulan. Nah kemarin itu memang terjadi ya terakhir musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat dan saya pun waktu itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga sempat menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya, nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 itu agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit USG Bekasi Kota ya, itu menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kita seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal, nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati.
Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga,
Ia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah, gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu bekerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi di tengahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat mendampingi anak saya. Bahkan saya mengukur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan di rumah sakit UFG Bekasi kita ya itu menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan punya gigi ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur di Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Pandu PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat
baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi, dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu bekerjanya tiap hari itu memang naik kereta Tambun ke itu tiap hari antara Pinang
diangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi ya namanya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun suka itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga sempat memukul anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya harus dampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya, yang istilahnya yang bos, kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 agak sore drop, kami sebagai orang tua ya doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit UFG Bekasi kita ya, itu menangani saat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Itu ada anak saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati.
Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian.
Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang antar sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi istilahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya memukul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 aku agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit USG Bekasi kita yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik.
Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan kaki. kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi.
pada Senin malam yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30 pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir
baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga mengumpul anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya harus hampiri sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 itu agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit USG Bekasi kita ya yang menangani saya, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di Stasiun Klender karena kerjanya kan di Pandu PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa.
Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah.
Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian, bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara Pinang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7 itu sarapan, orang tuanya ini sarapan dengan saya, dengan istri saya yang terus kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 itu agak sore ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter kita alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit UFG Bekasi kita ya, yang menangani saat tapi
namanya takdir, itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kami jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Terus itu ada anak saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu langsung saya ke sana langsung Ke stasiun Kasih Timur. dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam
sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini ialah satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisya. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun
pihak keluarga pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun waktu itu mendampingi anak saya. Bahkan saya menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 aku agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit UFG Bekasi kita ya itu menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kita seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat
baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Sister. baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara Pinang
berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi ya istilahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat menghibur anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya harus ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 agak turun ngobrol kami sebagai orang tua ya doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan di rumah sakit USG Bekasi kita ya itu menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan punya IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun dan turunnya itu di Stasiun Klender karena kerjanya kan di Pandu PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa karena cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati.
Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian.
Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi namanya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat, dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga memukul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya, nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya harus mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya, yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30-9 itu agak turun drop, kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit UFG Bekasi kita ya, itu menangani saat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung. Ke stasiun Bekasi Timur Dari Tambun, dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik.
Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan, cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti ya. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi.
pada Senin malam yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi, dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir,
baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi istilahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya harus dampingi sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 agak turun drop kami sebagai orang tua dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman di rumah sakit USD Bekasi kita ya yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kita seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa.
Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti ya. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah.
Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian, bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah, gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat mendampingi anak saya. Bahkan saya mengumpul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang bos kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30-9 agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter kita alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit USG Bekasi kita ya yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak boleh seperti itu.
Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan punya gigi ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung Ke stasiun Kasih Timur. dari Tambun dan turunnya itu di Stasiun Klender karena kerjanya kan di Pandu. PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti ya. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan
korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini ialah satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisya. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk
aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Walaupun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya. Dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi istilahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya mengumpul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 itu agak turun drop setelah itu drop kami sebagai orang tua dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit UFG Bekasi kita yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban.
Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti ya. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat
disemayamkan sebentar. Sekira pukul 15.30 pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi, dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta Tambun itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah, tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat, dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan kan juga sempat menghibur anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan.
orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya dengan istri saya yang kayaknya yang bos kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 itu agak sore ngobrol setelah ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit USG Bekasi kita ya itu menangani saya, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak menerima seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat normal, nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti.
Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga,
Ia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang bos kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit USG Bekasi kita ya yang menangani saat tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami kita seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya. Saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung. Ke stasiun Bekasi Timur Dari Tambun, dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu kejepit bagian tangan kaki kanan.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat
baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. baik. Lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi, dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang
antar mau pulang. Nah kemarin itu memang terjadi ya terakhir musibah lah yang bencana Allah. Pada waktu ada kereta KM juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya, yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 agak turun drop, drop. Kami sebagai orang tua doa benar, dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit USD Bekasi kita ya, itu menangani saat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak-anak kita seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati.
Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan
dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat, dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan kan mengumpul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30-9 agak turun drop setelah drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit USG Bekasi kita yang menangani saat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak menerima seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya kok baru luka gitu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan punya gigi ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus duanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik.
Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki? kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi.
pada Senin malam yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi, dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir,
baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi istilahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut korban yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga sempat memukul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang istilahnya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 itu agak turun ngobrol kami sebagai orang tua doa dan semua dokter kita alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit UFJ Bekasi kita ya yang menangani satu hal, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami yang jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan melihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Pandu PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa.
Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi pada Senin malam. Yang saat evakuasi dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30. Pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah.
Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian, bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah, Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi istilahnya musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya menghibur anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol. Nah sekitar jam 8 sampai 9 aku agak turun drop kami sebagai orang tua dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter dari rumah sakit USG Bekasi Kota ya, itu menangani satu saat tapi
namanya takdir, itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak menerima. Jelas seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung Ke stasiun Bekasi Timur. dari Tambun. Dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi
lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana. Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini ialah satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisya. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini?
Mia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun waktu itu mendampingi anak saya. Bahkan saya mengumpul anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya hari sarapan dengan saya dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 itu agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter kita alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan dari rumah sakit USG Bekasi kita ya yang menangani saya, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka gitu Senin malam jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu, terus duanya juga IG itu dikirim ke saya dan itu ada anak saya, saya lihat jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur di Tambun. Dari Tambun dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat normal, nggak apa kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44
antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu gantian. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu
Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30 pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu bekerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, sebenarnya pada waktu itu anak saya itu
ya selamat lah, selamat karena itu kan bisa diangkat. Dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya, bahkan saya juga sempat memukul anak saya juga, bisa ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya, masih komunikasi. Tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7, itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya, yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol, masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 agak turun ngobrol, kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit UFG Bekasi kita ya, itu menangani saat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami tidak menerima seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Masa pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Itu ada anak saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun, dan turunnya itu di Stasiun Klender karena kerjanya kan di PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti ya.
Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba
mengalami drop, dan akhirnya siang hari, menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL kita, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, sebenarnya pada waktu itu anak saya itu ya selamat karena waktu itu kan bisa diangkat, dan saya pun sempat itu mendampingi anak saya. Bahkan saya juga menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya mendampingi sarapan dengan saya, dengan istri saya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu masih ngobrol. Nah sekitar jam 8:30 aku agak turun drop kami sebagai orang tua doa dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada dokter di rumah sakit USD Bekasi kita ya yang menangani darurat, tapi namanya takdir itu semua nggak bisa menolak, dan kami sekeluarga kita mengikhlaskan dan anak kami seperti itu. Pak, berarti Bapak mengetahui kabar anak Bapak menjadi awalnya korban luka itu Senin malam, jam berapa Pak awalnya sampai tahu? Saya dapat informasi itu kebetulan dari anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kan lihat IG ya. Jadi saya dikabarin anak saya bahwasanya ada kecelakaan kereta awalnya itu. Terus keduanya juga IG itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya. Saya lihat Mia, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya ke sana langsung ke stasiun Bekasi Timur dari Tambun. Dari Tambun, dan turunnya itu di stasiun Klender karena kerjanya kan di Klender PT Pandu Logistik. Jadi saat itu Bapak langsung ke stasiun itu, saat dibawa ke rumah sakit kondisinya seperti apa? Sehat, normal. Nggak apa, kan cuma kejepit ya, tapi alhamdulillah diangkat itu. Kejepit bagian tangan, kaki kanan.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti. Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi
dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik. Begitu, Lalu Siska. lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga, Mia mengalami luka di bagian kaki, dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD. Namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia. Namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya, dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik,
Terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi musibah lah yang tanda Allah. Pada waktu ada kereta KM juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu di situ ikut terbang yang perempuan. Nah, makanya pada waktu itu anak saya itu ya selamat lah, selamat karena waktu itu kan bisa diangkat dan saya pun ikut mendampingi anak saya. Bahkan saya juga menghibur anak saya juga, saya ngobrol dengan anak saya. Nyampe tadi pagi pun saya masih ngobrol dengan anak saya. Masih komunikasi tadi pagi itu kan sarapan sekitar jam 7. Itu sarapan orang tuanya ini sarapan dengan saya dengan istri saya yang kayaknya yang kalau orang Jawa itu yang bilang itu ngobrol masih ngobrol. Nah sekitar jam 8 setengah 9 agak turun ngobrol setelah ngobrol kami sebagai orang tua doa benar dan semua dokter juga alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan di rumah sakit USG Bekasi kita ya menangani satu saat tapi namanya takdir